Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript ES6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan modul. Kali ini kita akan belajar terkait dengan kelas. Nah, apa itu kelas? Di JavaScript, kelas adalah sebuah blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Kelas dapat digunakan untuk mendefinisikan properti dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Tidak seperti bahasa pemrograman lain seperti Java dan C#. Kelas JavaScript adalah synthetic sugar di atas prototype inheritance ya. Dan kata lain, kelas S6 hanyalah fungsi khusus. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, supaya lebih jelas kelas itu seperti apa, kita akan buka. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan buat project baru. Kita akan buat file index.html. Oke. Kemudian kita akan buat file JS dalam folder JS ya, dengan nama file script.js. Oke, kemudian kita akan panggil ke HTML-nya. Kita definisikan basic tag HTML-nya. Kita akan tambahkan link of icon. Kemudian kita akan panggil JavaScript-nya ke sini ya. Kita ambil dan kita panggil. Oke, sekarang kita akan coba untuk buat ya. Ini saya kasih remark dulu, contoh cara membuat objek ES5. Ini yang sebelumnya ya, kita nanti bandingkan. Nah, di ES5 untuk membuat objek kita bisa mendefinisikan dengan function. Jadi kita bisa langsung function, misalkan person. Nah, langsung seperti ini. Kita kasih parameter misalkan name. Nah, kita tinggal panggil this.name sama dengan name. Nah, maka untuk membuat tadi kan sudah dijelaskan ini merupakan prototype. Kita bisa langsung person dot prototype. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan sebuah metode, maka kita tinggal tambahkan misalkan get name di sini. Kita tambahkan sebuah function ini. Nah, kemudian kita tinggal returnkan this name. Nah, seperti ini. Nah, menggunakannya kita bisa menggunakan var misalkan ya John. Di sini kita gunakan new version misalkan ya. Kita isi dengan pojok kode. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal coba jalankan supaya kelihatan ya. Kita panggil John get name. Nah, kita coba untuk tampilkan. Kita akan gunakan live server, open with live server. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah muncul ya. Kita akan inspect, kemudian kita lihat konsolnya. Nah, di sini sudah muncul ya pojok kode. Saya akan besarkan sedikit. Oke, jadi kita membuat objek. Nah, untuk membuktikan bahwa ini adalah sebuah objek, kita coba ya menggunakan pembanding konsol log. Kita coba John ini apakah instant of person. Nah, kemudian kita coba cek nih, apakah si John ini instant of object, turunan dari objek. Kita lihat hasilnya adalah true, berarti benar kita berhasil membuat objek. Tapi ini adalah cara lama ya di ES5. Nah, di ES6 diperkenalkan yang namanya kelas. Jadi untuk membuat objek kita bisa menggunakan kelas. Kelas misalkan person 2. Ini ketika kita membuat kelas maka diawali dengan huruf besar ya. Ini merupakan standar umum ya. Kemudian untuk konstruktornya kita tinggal definisikan di sini.
Misalkan nim, kalau tadi kan konstruktornya kita bisa dengan prototype ya. Nah, kalau ini kita bisa langsung di sini. Tinggal kita panggil. Nah, untuk metodenya get name-nya di sini langsung. Nah, tinggal kita returnkan this dot name. Nah, ini lebih simpel. Kemudian untuk membuat objeknya, kita tinggal let code. Misalkan kita buat new person 2. Nah, kita kasih misalkan pojok kode ya, yang sama ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal coba cetak console.log get name. Kemudian kita akan coba cek apakah ini adalah sebuah objek instance of person 2. Kemudian kita coba ambil ini sebuah objek atau bukan. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Nah, ini kita berhasil ya, dan ini juga true. Tapi ini lebih disarankan ya, karena ini lebih terbaru ya, ES6. Jadi kalau misalkan teman-teman buat objek menggunakan cara seperti ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat kelas ya. Jadi saya coba tambahkan di sini. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat objek dengan kelas. Pertama ini pendeklarasian kelas tidak hoisted seperti function ya. Pendeklarasian kelas tidak hoisted seperti kelas, tidak seperti function. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ini kita pindah nih, nah ini kan kita memiliki person di sini, kemudian kita panggilnya di sini. Ini kalau misalkan kita pindahin ke atas, nah kita save, kita lihat, nah ini tidak error. Tapi kalau misalkan ini saya kembalikan ya. Ini saya kembalikan ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan yang ini harus terurut. Kalau misalkan ini kita pindah ke atas, maka ini akan error. Kita coba lihat. Nah, di sini muncul error. Jadi ketika kita membuat kelas, ini harus kelasnya dulu, baru didefinisikan objeknya di bawahnya. Jadi tidak boleh seperti function ya, tidak hoisted. Kemudian yang kedua, semua kode dalam kelas dijalankan dalam mode strict. Semua kode dalam kelas dijalankan dengan mode strict. Dan ini tidak dapat diubah. Nah, jadi strict itu lebih strong ya. Jadi kalau misalkan dia antara numerik dengan string numerik, itu akan dibedakan ketika kita nanti bandingkan. Kalau pembandingan seperti pembandingan dengan sama dengannya ada 3 itu strict. Kemudian membuat objek di kelas harus dengan new ya. Yang selanjutnya, ketika membuat objek di kelas harus dengan new. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan new-nya, maka dia akan error. Nih, lihat, dia harus menggunakan new. Di sini ya. Oke, itu 3 hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan kelas ya untuk membuat blueprintnya objek. Selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu terkait dengan getter dan setter. Getter dan setter adalah metode yang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai properti dari objek. Getter digunakan untuk membaca nilai properti, sedangkan setter digunakan untuk menulis properti. Nah, kita coba langsung contohkan ya.
Ini saya akan buat file baru, getter.js. Nah, kemudian kita akan ganti ini. Saya akan duplikat, yang atas saya akan remark, yang bawah saya akan ganti dengan getter dan setter. Ini ya. Oke, kita kembali ke getter dan setter. Ini latar belakang kenapa kita membutuhkan getter dan setter, karena kita bisa mengakses langsung ke properti. Terus juga kita jadi tidak bisa enkapsulasi ya. Kemudian ini juga berguna untuk memvalidasi, kemudian pemrosesan data. Kita coba contohkan ya. Nah, misalkan contoh tanpa getter setter. Ini saya contohkan dulu. Tanpa getter dan setter. Misalkan saya memiliki kelas. Nah, coba misalkan ya, saya memiliki kelas coba. Kemudian saya memiliki konstruktor di sini name. Nah, name ini kita akan ambil this.name sama dengan name. Nah, ini ya. Kita bisa membuat objek, misalkan coba sama dengan new coba, misalkan istinya coba. Nah, kita bisa mengakses langsung coba.name. Kemudian kita juga bisa ngeset coba.name langsung ya, kita mengakses propertinya. Misalkan kita kasih coba xxx, kemudian kita cetak lagi console.log coba.name. Kita coba lihat sini. Nah, ini kita mendapatkannya dan kita langsung mengaksesnya. Ini kurang bagus ya, selain ini tidak bisa dienkapsulasi. Nah, di ES5 kita bisa dengan menggunakan prototype. Kita contohkan dulu ya. Contoh di ES5 sebelum ES6. Nah, di ES5 kita untuk membuatnya bisa menggunakan function, misalkan person ya. Memiliki parameter name. Nah, saya misalkan this.name sama dengan name. Nah, di sini kita bisa membuat person prototype. Nah, misalkan kita buat get name, return this name. Kemudian untuk setnya kita langsung person prototype set name. Nah, seperti ini. Kita membuat objeknya misalkan John ya, kita new person misalkan John. Nah, di sini kita untuk mengambilnya bisa get name dan kita juga bisa ngeset ya John xxx misalkan seperti ini. Dan ketika kita cetak ini kita mendapatkan get name dan set name-nya ya. Kita coba lihat. Nah, John dan John XX. Nah, ini di ES5. Nah, di ES6 ini ada cara yang lebih bagus ya dan lebih clean. Kita bisa menggunakan kelas. Misalkan saya buat person 2. Nah, kita konstruktor, misalkan ini ada dua cara. Pertama, kita bisa langsung buat get dan setnya. Ini kalau misalkan cara seperti ini biasanya digunakan untuk yang biasa menggunakan Java atau menggunakan C# ya. Jadi kita bikin konstruktor, kemudian bikin get name-nya seperti ini, kemudian bikin set name-nya seperti ini. Ini biasanya kalau ngoding Java seperti ini ya, bikin getter setternya. Nah, untuk menggunakannya sama ya. John 2 misalkan ya, console log ini mirip. Ini John 2. Kita save. Ini hasilnya sama ya. Kita bisa membuat getter dan setter dengan cara seperti ini. Tapi di JavaScript ada
perintah khusus yaitu get dan set yang bisa kita gunakan. Jadi kita seperti menggunakan langsung, tetapi sebenarnya itu menggunakan getter dan setter. Kita akan coba buat. Ini saya akan buat kelas. Misalkan person 3 seperti ini ya. Kemudian saya akan buat sebuah konstruktor name. Nah, di ES6 ada yang namanya fungsi get. Jadi get ini dipisahkan, kemudian kita bisa memanggilnya. Nah, di sini kita untuk menggunanya menggunakan underscore. Jadi kita mengambil parameter name dan kita membuat propertinya dengan underscore. Jadi kita definisikan get name di sini. Nah, kita akan returnkan dengan return this name yang dengan underscore ini. Jadi sebenarnya nanti pengguna tidak mengakses langsung propertinya. Dia sebenarnya memanggil getter dan setternya. Nah, ini ada setnya juga di sini, set name. Nah, kita mengisinya dengan ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan validasi. Misalkan kita ingin name-nya ini dihilangkan spasinya. Name trim. Misalkan kita hilangkan spasinya, kita trim seperti ini, bisa ya. Nah, kemudian kita tambahkan validasi, misalkan di sini jika name length taruhlah sama dengan 0 ya, kosong misalkan. Seperti ini, kita kasih error ya. Name is empty misalkan seperti ini. Kalau misalkan semuanya lolos, baru kita akan this name kita isi dengan name. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita coba untuk membuat objeknya let John 3 misalkan ya. Saya akan ganti dengan pojok kode ini. Pojok kode misalkan ya. Kemudian kita akan console.log name seperti ini. Jadi kita mengaksesnya langsung name-nya ya. Nah, seperti ini. Dan tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Bukan kurung kurawal, 2 kurung ya. Tidak perlu seperti ini. Langsung seperti ini. Kemudian kita juga bisa set. Nah, kita mengaksesnya ini. Name, misalkan pojok kode XXX ya. Ini kita bisa mencetaknya. Ini hasilnya sama tuh, tapi yang direkomendasikan teman-teman menggunakan yang ini ya, yang cara yang ketiga ini. Oke, kita juga bisa menggunakan dalam objek literal. Nah, objek literal itu kita definisikan langsung ya. Misalkan saya memiliki let meeting. Nah, meeting seperti ini langsung dengan kurung kurawal nih, langsung objek. Misalkan attendance-nya kita kasih ini sebuah array. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini add add misalkan seperti ini ya. Di sini kita bisa coba console.log. Kita akan gunakan backtick. Saya akan ambil sini ya, meetingnya ditambahkan misalkan ya. Di sini kita akan tambahkan attendance. Ini kita ganti attendance.push. Kita masukkan dari parameternya. Kemudian kita akan returnkan this ya. Kita langsung returnkan ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini get-nya. Misalkan saya akan tambahkan di sini get latest-nya. Nah, seperti ini. Saya akan buat let count. Saya akan ambil this dot attendance dot length. Nah,
Kemudian di sini saya akan ditekan count. Misalkan countnya adalah 0, kita akan cek nih undefinite, kemudian this eternal count min 1. Nah, ini kita menggunakan literal ya. Ini kurang koma ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita langsung meeting add misalkan John, Johnny, Jack seperti ini. Nah, kita bisa langsung console .log, saya akan gunakan backtick latest, kita tinggal panggil seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kita menambahkan John, Jen, Jack, dan latestnya adalah Jack. Nah, ini kita menggunakan kelas ya dengan getter dan setter. Oke, itu terkait dengan getter dan setter. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan static. Kita masuk dulu. Nah, static, method, dan properties. Metode statis yang diperkenalkan di S6 adalah metode yang didefinisikan langsung dalam kelas yang milik kelas itu sendiri, bukan pada instan kelas individu. Ini berarti Anda dapat memanggilnya langsung pada nama kelas tanpa perlu membuat objek terlebih dahulu. Teman-teman bisa garis bawahi terkait dengan ini ya, tanpa perlu membuat objek terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung panggil nama kelasnya, kemudian bisa panggil nama metode atau propertiesnya. Nah, metode dengan properties bedanya, kalau metode kan sebuah function, kalau properties ini sebuah kayak variabel ya. Kita coba akan masuk lagi ke indeks. Kita akan buat satu lagi file static.js. Nah, kemudian di indeksnya kita akan duplicate dan kita akan ganti dengan static.js. Kita buka yang statiknya. Nah, kita akan coba contohkan contoh static method ES5 ya. Contoh static method di ES5. Nah, di ES5 seperti biasa kita akan buat dulu function untuk membuat objek. Saya akan membuat version, parameternya adalah name. Nah, di sini saya akan gunakan this name dan kita akan buat prototipenya. Version dot prototype. Saya akan buat get name. Nanti adalah sebuah function return this dot name. Nah, misalkan saya akan buat sebuah anonymous ya. Version, kita akan langsung seperti ini, create anonymous. Misalkan di sini ya, kita akan kasih di sini gender parameternya. Kemudian saya akan membuat variabel let name dengan gender. Nah, kita akan cek nih. Jika dia male, Mr. Anonymous, kalau ini miss ya, kalau misalkan female. Nah, kemudian kita akan returnkan new version name. Oke, ini untuk mengecek. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung var anonymous anonim misalkan ya. Nah, langsung kita panggil objek, kita panggil kelasnya. Kalau misalkan pakai kelas, karena ini menggunakan function, langsung seperti ini. Misalkan saya tanpa memasukkan apapun, seperti ini. Kita bisa coba console .log anonim get name. Kita coba lihat lagi. Nah, Mrs. Ini ya, Mrs. Anonymous. Gitu ya.
Oke, sekarang kita akan coba menggunakan kelas. Ini contoh di ES6. Nah, kita definisikan dengan kelas. Misalkan saya buat version 2. Nah, kita akan buat sebuah konstruktornya dengan parameter name dan kita kirimkan. Misalkan saya akan membuat get name. Oke, kemudian kita akan kembalikan this name. Nah, di sini kita akan buat statik, definisikan di sini statik. Nah, kalau di ES6 untuk statik kita definisikan dengan kata kunci statik. Create anonymous, kita kasih gender dan kita lakukan hal yang sama. Nah, nanti ketika penggunaannya, tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita membuat objek harus dengan new ya. Nah, untuk ini bisa langsung karena ini statik. Misalkan anonim 2, kita akan kasih di sini berarti langsung version 2 anonim, misalkan kita kasih mail. Ini tinggal kita panggil getnya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul dan berbeda ya. Tapi secara fungsi ini sama. Nah, ini juga kalau misalkan kita menggunakan kelas, kita tidak bisa memanggil statik ini dari sebuah objek ya. Nah, misalkan kita maksa nih, saya akan membuat sebuah objek anonim 3 misalkan ya. Saya buat sebuah objek dengan new ya. New version 2. Misalkan bikin objek seperti ini. Taruhlah kita kasih parameter di sini ya. Pojok kode seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan anonim 3 kemudian kita panggil statiknya tadi anonim create anonymous ini, maka ini akan error. Kita coba ya, kita jalankan, kita lihat tuh ini tidak bisa. Jadi ketika kita menggunakan statik maka pemanggilannya seperti ini, tidak perlu membuat objek dengan new sini. Ini kita tidak bisa. Oke, kemudian kita juga bisa membuat static properties. Nah, static property kita buat dengan kelas misalkan ya. Misalkan saya akan buat kelas item ini memiliki static property, misalkan count. Nah, count ini saya kasih 0. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi static method get count. Nah, get count ini akan mereturnkan item.count. Nah, dia memanggil dirinya sendiri, kemudian mengembalikan statiknya ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita panggil harusnya mendapatkan 0 ya. Misalkan console.log item count, ini harusnya kita dapat 0. Tuh. Kita mendapatkan propertinya ya. Nah, static property. Kemudian contoh lainnya kita coba buat sebuah kelas misalkan item 2. Nah, item 2 ini kita akan buat sebuah konstruktor. Taruhlah kita memiliki name dan juga quantity. Nah, seperti ini ya. Sini kita akan buat this name sama dengan name, kemudian saya akan tambahkan this dot constructor. Ini nanti kita buat ya konstruktornya, atau kita buat dulu di sini statiknya ya. Kita buat static count sama dengan 0 seperti ini. Kemudian saya akan buat static lagi get count. Kemudian kita akan ambil count 2-nya. Nah, di sini discount-nya kita akan ambil di sini constructor constructor. Kemudian kita tambahkan count-nya, constructor, kemudian count. Nah, langsung ya kita incrementalkan count ini dari sini ya. Nah,
kita save. Ini misalkan saya akan coba buat sebuah objek pen sama dengan new item 2. Misalkan pen isinya 10. Kemudian saya akan buat book itemnya 5. Maka saya akan console.log item 2 get count. Harusnya ada 2 nih ya. Kita lihat, nah kita menghasilkan 2. Nah ini juga kita menggunakan static ya, static property. Oke, untuk static method dan static property kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya kita akan belajar terkait dengan computed property. Computed property dalam S6 JavaScript adalah fitur yang memungkinkan Anda menggunakan ekspresi sebagai nama properti objek. Artinya, nama properti tidak lagi harus statis, melainkan bisa dihitung secara dinamis berdasarkan nilai-nilai tertentu. Hal ini membuat kode JavaScript Anda lebih dinamis dan fleksibel. Nah, kita langsung coba ya, supaya lebih jelas. Saya akan tambahkan computed.js. Nah, di sini saya akan duplicate dan saya akan ganti dengan computed.js. Nah, di dalam computednya saya akan coba contohkan, misalkan saya buat sebuah konstanta age sama dengan 25. Ini contoh yang menggunakan objek langsung ya. Kita buat sebuah konstanta lagi, name. Misalkan ini pkode seperti ini ya. Nah, kita buat konstanta person sama dengan kita langsung buat di sini. Nah, ini kita bisa gunakan backtick ya. Age, misalkan saya akan tambahkan dengan $ kurung kurawal age di sini. Nah, kemudian saya mau kasih sebuah teks misalkan 25 sini ya. Kemudian saya akan tambahkan greeting. Nah, greetingnya saya akan kasih $name misalkan ya. Nah, di sini saya akan kasih sebuah function. Kita kasih sebuah function. Kemudian function ini akan mereturnkan hello name. Seperti ini. Nah, kita menggunakannya tinggal langsung ya, console.log version h25 misalkan ya. Kemudian misalkan seperti ini, greetingnya pojok kode. Nah, kita bisa lihat outputnya ini sesuai ya, hello pojok kode. Nah, ini ya computernya. Kemudian kalau misalkan di ES6 misalkan saya membuat variabel nama di sini full name seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah kelas taruhlah person. Nah, person ini memiliki konstruktor first name kemudian last name ya. Nah, ini. Kemudian kita akan buatkan di sini this first name sama dengan first name dan last name sama dengan last name. Nah, di sini saya akan membuatkan metode yang kita bisa menggunakan nama di sini. Nah, nama ini adalah sebuah metode. Jadi namanya kita bisa ngambil dari sini. Ini kita bisa langsung returnkan this first name kemudian last name. Nah, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan objek ya. Misalkan person 2 karena person tadi sudah ada. Kita tambahkan new person. Nah, misalkan saya kasih pojok kemudian kode. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa console.log
version 2 full name. Nah, full name-nya kita gunakan dari sini. Kita lihat hasilnya keluar ya. Nah, itu contoh computed ya. Nah, sekarang kita pelajari lagi yang selanjutnya, yaitu inheritance. Nah, inheritance ini akan agak panjang ya. Nah, apa itu inheritance? Inheritance atau pewarisan dalam ES6 JavaScript memungkinkan Anda membuat kelas turunan yang mewarisi properti dan metode dari kelas induk. Hal ini memudahkan pengembangan kode yang lebih efisien dan terorganisir, terutama saat kita berhadapan dengan objek-objek terkait. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan pemrograman berorientasi objek, ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, supaya lebih jelas kita langsung buat contohnya ya. Kita buat file baru, inheritance.js. Oke, kita akan duplicate lagi. Kemudian kita akan ganti dengan inheritance. Nah, kita save. Nah, inheritance-nya kita coba contoh sebelum ES6 atau di ES5. Contoh dengan ES5. Ini contoh ketika kita menggunakan ES5 ya. Pewarisan seperti apa? Kita seperti biasa di ES5 untuk membuat objek kita menggunakan function. Misalkan animal ya. Nah, kita memiliki legs. Kemudian kita akan kasih this leg sama dengan legs. Nah, kita harus menggunakan prototype kalau di ES5. Misalkan saya kasih walk, kemudian kasih function. Kemudian kita akan cetak ya. Nah, di sini saya akan membuat function baru, taruhlah burung. Nah, burung ini memiliki legs juga. Oke, di sini kita akan memanggil. Nah, kita gunakan call. Nah, kita akan ambil this dan legs. Ini kalau misalkan di ES5 ya, seperti ini. Menggunakannya kita tinggal langsung bird dot prototype. Kita akan ambil dari objek dot create. Nah, kita akan ambil animal prototype. Kemudian kita tinggal ambil bird-nya. Kemudian kita tambahkan prototype, kemudian constructor. Kita tambahkan konstruktornya adalah animal. Jadi kita mengambil super kelasnya ya. Seperti ini. Ini di ES5. Nah, kita save. Sekarang kita bisa tambahkan misalkan bird dot prototype fly. Ini kita kasih flying misalkan. Ini kita buat objeknya. Kita gunakan var pigeon. Kemudian kita kasih new bird. Saya kasih 2 ya. Kemudian kita kasih walk dan play. Nah, walk dan play kan punya di sini ya, punya bird. Sedangkan walk ini punya animal. Nah, ini ya. Kita melakukan pewarisan dengan cara lama di ES5. Kita coba lihat hasilnya. Tuh, kita berhasil membuatnya. Nah, ini cara di ES5. Di ES6 kita pewarisan bisa menggunakan kelas. Nah, contoh dengan ES6, misalkan saya membuat sebuah kelas yang sama, animal 2. Nah, di sini kita bisa membuat konstruktornya yang sama seperti tadi. Dan kita bisa membuatkan metodenya. Nah, ini sebuah metode. Nah, kita tinggal kasih yang sama ya. Oke, kemudian kita akan buat kelas berdua misalkan ya.
Nah, ini kita gunakan extend untuk pewarisan di ES6. Extend animal 2. Nah, kemudian untuk bisa memanggil, misalkan di sini memiliki parameter lebih ya, legs dan juga color misalkan ya. Misalkan. Nah, kita tinggal memanggil super kelasnya, legsnya, kemudian kita tinggal panggil this color sama dengan color. Ini kurang tutup kurungnya satu lagi. Nah, ini kalau menggunakan kelas lebih mudah untuk dibaca ya. Kemudian saya akan tambahkan method play. Ini sama dengan yang atas, tinggal kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan satu lagi, misalkan get color. Kita tinggal tambahkan di sini Talora return this color. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa memanggilnya ini dengan membuat objek. Kita buat let kedua, kita akan kasih new, misalkan saya kasih red seperti ini ya. Kita kasih walk, kemudian fly, kemudian kita console log bird 2 color. Kita save. Nah, ini berhasil juga ya. Ini kita menggunakan kelas dengan cara-cara di ES6. Akan kita mau turunkan lagi, saya akan contohkan misalkan kelas dog, kita akan extend lagi dengan animal 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal tambahkan lagi misalkan konstruktornya ini tidak ada yang dikirimkan apapun. Nah, kita tinggal tambahkan supernya aja di sini. Super ini untuk memanggil konstruktor super kelasnya ya. Saya kasih 4 misalkan ya. Kemudian kita tinggal tambahkan walk-nya, misalkan metodenya. Di sini kita akan panggil super walk dan juga dirinya sendiri. Dia memanggil supernya dan juga dirinya sendiri. Kita coba buat objeknya. Kita akan buat let di sini. Misalkan dog lagi ya, dog sama dengan new dog. Oke, kita akan coba dog. Wow. Kita coba lihat. Nah, ini sudah berhasil ya. Dog walk-nya kita buat. Oke, itu kurang lebih ya untuk inheritance. Nah, kemudian kita ada satu lagi terkait dengan new target. Nah, ES6 new target adalah meta property yang memungkinkan Anda mengetahui apakah suatu fungsi atau konstruktor dipanggil menggunakan operator new. Ini sangat berguna untuk menyesuaikan perilaku fungsi atau konstruktor tergantung pada bagaimana ia dipanggil. Nah, ini kan kalau misalkan kita menggunakan kelas, ini kita wajib mendeklarasikannya dengan new. Ini supaya tidak terjadi error. Misalkan coding kita masih nyampur-nyampur ya. Ada yang dengan function ataupun dengan kelas. Nah, ini kita bisa menggunakan ini supaya tidak terjadi error. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu diingat. New target hanya tersedia dalam konstruktor fungsi yang dipanggil dengan new. Oke, kita akan coba contohkan ya. Kita buat file baru new target.js. Nah, kita akan duplicate dan yang ini kita remark. Kita ganti dengan new target di sini, new target. Oke. Targetnya kita coba misalkan buat sebuah kelas ya, kelas shape. Kita akan buat sebuah konstruktor, ini adalah name parameternya. Ini kita akan cek jika dia, nah di sini ya new target, kita mendefinisikan dia didefinisikan dengan new target atau tidak. Kalau misalkan iya, kita akan panggil shape-nya.
Oke. Kalau misalkan dia tidak dideklarasikan, kita kan menggunakan negasi ya. Kita kasih sebuah new error. Misalkan save most, kita ganti misalkan message-nya save must be called with new keyword misalkan ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa kasih this name sama dengan name. Oke. Kemudian kita coba buat kelas turunannya. Misalkan kita buat sebuah kelas di sini, circle extensive, kemudian kita name dan juga nambah radius ya. Sini kita supernya kita panggil, kemudian kita tambahkan this radius sama dengan radius. Kita bisa panggil di sini dengan konstanta misalkan ya, where kita tambahkan new save where misalkan seperti ini ya. Dan console log square. Kita coba ya, kita lihat. Nah, ini kita berhasil. Nah, kalau misalkan kita memanggilnya langsung, taruhlah misalkan langsung ya seperti ini. Save, kemudian kita kasih circle, maka ini akan terjadi error. Error yang didapatkan ini dari yang kita buat ya. Nah, kita tambahkan throw di sini ya. Kita menambahkan pesan error. Nah, itu kurang lebih ya terkait dengan kelas di ES6. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.